Halo teman-teman, perkenalkan saya Riza Palevi. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai vektor. Vektor merupakan konsep penting yang digunakan dalam matematika, fisika, teknik, dan teknologi modern. Setelah menonton video ini, kalian akan memahami pengertian vektor, jenis-jenis vektor, operasi, serta contoh soal yang mudah dipahami. Jadi, yuk kita mulai teman-teman. Dimulai dari pengertian vektor dan perbedaannya dengan skalar. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Besar menunjukkan nilai dari suatu besaran, sedangkan arah menunjukkan kemana besaran tersebut bergerak. Karena memiliki dua informasi sekaligus, vektor sering digunakan untuk menggambarkan perpindahan, kecepatan, dan juga gaya. Dalam matematika dan fisika terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai saja, seperti contohnya massa, suhu, dan waktu. Sementara itu besaran vektor memiliki nilai sekaligus arah, seperti kecepatan, perpindahan, dan gaya. Perbedaan mendasar ini tentu akan mempengaruhi bagaimana cara kita melakukan perhitungannya. Penulisan dan jenis-jenis vektor. Vektor biasanya ditulis menggunakan huruf dengan tanda panah di atasnya. Dalam koordinat dua dimensi, sebuah vektor dapat ditulis dalam bentuk pasangan bilangan. Seperti contohnya vektor A sama dengan 2,3. Ini artinya vektor tersebut bergerak sejauh 2 satuan secara horizontal dan 3 satuan secara vertikal. Ada beberapa jenis vektor yang perlu kita ketahui. Pertama adalah vektor 0, yaitu vektor yang memiliki panjang 0 atau titik koordinat 0,0. Kedua adalah vektor satuan yang merupakan vektor dengan panjang tepat satu satuan. Ketiga adalah vektor posisi yang berfungsi menunjukkan letak satu titik terhadap titik asal, seperti dari titik O ke titik P. Karena ini adalah vektor sejajar, yaitu vektor-vektor yang memiliki arah yang sama atau berlawanan pada garis-garis yang sejajar. Operasi dasar pada vektor. Operasi yang pertama adalah penjumlahan vektor yang dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang bersesuaian. Sebagai contoh, jika terdapat vektor A sama dengan 2,3 dan vektor B sama dengan 1,2, maka jika dijumlahkan kita akan mendapatkan hasil 2 ditambah 1 dan 3 ditambah 2 sehingga menghasilkan koordinat 3,5. Operasi yang kedua adalah pengurangan vektor yang dilakukan dengan mengurangi komponen-komponen yang bersesuaian. Misalnya jika ada vektor P sama dengan 5,4 dan vektor Q sama dengan 2,1, maka jika dikurangi hasilnya adalah 5 dikurangi 2 dan 4 dikurangi 1, yaitu menghasilkan koordinat 3,3. Operasi yang ketiga adalah perkalian dengan skalar. Ketika sebuah vektor dikalikan dengan bilangan skalar, maka setiap komponen yang di dalam vektor tersebut juga harus dikalikan. Contohnya, jika angka 3 dikalikan dengan vektor A yang bernilai 2,3, maka operasi ini akan menghasilkan vektor baru, yaitu 6,9. Operasi yang keempat adalah menghitung panjang vektor atau yang biasa disebut dengan magnitudo. Komponennya sebagai contoh, jika kita memiliki sebuah vektor dengan komponen 3,4, maka penggabungan perpangkatannya akan menghasilkan panjang sebesar 5 satuan. Contoh soal dan latihan mandiri. Sekarang mari kita lihat sebuah contoh soal dengan vektor M sama dengan 4,2 dan vektor N sama dengan 3,5. Kita dapat menghitung jumlah dari kedua vektor tersebut dengan menjumlahkan komponennya, yaitu 4 ditambah 3 dan 2 ditambah 5 sehingga diperoleh hasil akhir 7,7. Berikutnya adalah saatnya untuk latihan mandiri. Berikan vektor K sama dengan 6,4 dan vektor L sama dengan 2,1. Silakan hitung selisih dari kedua vektor tersebut secara mandiri, lalu jeda video ini sejenak untuk mengerjakannya. Setelah kalian menjeda video ini, mari kita lihat bersama jawabannya, yaitu 6 dikurangi 2 dan 4 dikurangi 1. Sehingga hasil selisihnya adalah 4,3. Baik teman-teman, masuk ke kesimpulan. Hari ini kita telah mempelajari banyak hal, mulai dari pengertian vektor, perbedaannya dengan skalar, jenis-jenis vektor, operasi dasar vektor, serta cara menghitung panjang dari suatu vektor. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat membantu kalian semua dalam memahami konsep vektor dengan lebih mudah. Terima kasih banyak karena sudah belajar bersama saya, Riza Palevi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk terus berlatih. Dadah teman-teman.